Shalom teman-teman semua, perlu kita ketahui ternyata banyak sekali aliran filsafat yang mempengaruhi pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu di antaranya, yaitu aliran filsafat pragmatisme yang dikemukakan oleh John Dewey. Nah, pertama kita akan melihat latar belakang beliau. Beliau lahir pada tahun 1859 hingga pada akhirnya beliau meninggal pada 1952. John Dewey menjelaskan bahwa pengalaman adalah asas atau dasar dari sebuah pendidikan, begitu juga menjadi sarana dan tujuan. Pada dasarnya, pendidikan adalah proses untuk terus mencari dan mengolah secara terus-menerus, sehingga dapat menjadi penataan ulang untuk pengalaman hidup dari peserta didik. Nah, beliau juga mengungkapkan bahwa pendidikan harus mampu membuat peserta didik itu menjadi subjek untuk menafsirkan dan memaknai rangkaian pengalamannya agar dapat terus bertumbuh dan kaya akan pengalamannya tersebut. Hakikat pendidikan menurut beliau tersebut mempunyai hubungan keterlibatan beberapa komponen pendidikan, yaitu contohnya dalam hal pandangan peserta didik, peran guru, metode pendidikan, begitu juga kurikulum. Nah, beberapa komponen pendidikan tersebut mampu mendukung terciptanya tujuan pendidikan yang meletakkan suatu pengalaman belajar sebagai dasar pandangannya. Pragmatisme juga mempengaruhi pendidikan dan mengubah paradigma di mana pendidikan tradisional yang berpusat secara teoritis akan berubah menjadi pendidikan yang lebih berpusat pada peserta didik. Sehingga kita akan melihat beberapa pengaruhnya dalam dunia pendidikan. Sekarang kita akan membahas kekhususan pandangan pragmatis menurut John Dewey. John Dewey mengatakan bahwa pengalaman sebagai inti dari pembelajaran. Dewey menekankan pentingnya pengalaman dalam pembelajaran. Baginya, pengalaman menjadi dasar pengetahuan, dan pembelajaran tersebut terjadi melalui refleksi atas pengalaman nyata atau proses yang terjadi dalam pembelajaran. Sehingga guru harus mampu menciptakan situasi di mana siswa dapat terlibat dalam pengalaman yang bermakna. Selain itu, yang menjadi kekhususannya menggunakan pendekatan progresif, yang mengatakan bahwa guru harus mampu mengikuti perkembangan alamiah siswa, bukan mengikuti kurikulum yang kaku. Sehingga guru harus mampu berkolaborasi dengan siswa untuk menciptakan pembelajaran yang kooperatif. Dewey sangat menyukai metode pemecahan masalah dan eksperimen di dalam pendidikan. Ia memandang siswa sebagai pemecah masalah yang aktif dan juga kreatif, dan guru harus memberikan kesempatan kepada siswa dalam merumuskan pertanyaan sendiri, merencanakan percobaan, dan mencari solusi. Selain itu, Dewey menekankan pentingnya kolaborasi baik antara siswa dan guru, serta antar sesama siswa. Sehingga diskusi, kerja kelompok, dan komunikasi merupakan bagian integral dari pembelajaran kekhususan pemikiran John Dewey dalam filsafat pragmatisme. Dari kekhususan pandangan John Dewey ini sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dua esensi pemikiran dan pengaruhnya. Yang pertama yaitu student center. Pentingnya pengalaman dan praktek serta berpusat pada proses. Meskipun hal itu penting, proses pembelajaran juga ditekankan. Selain itu, pandangan ini memberikan ruang kebebasan berpikir. Pragmatisme mendorong kebebasan berpikir dan eksplorasi ide siswa, karena dianggap sebagai individu aktif dalam menganalisis dan mencari solusi. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Pragmatisme mendorong pendekatan demokratis dalam proses pendidikan, sehingga guru tidak hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu siswa berkolaborasi dan berinteraksi. Penggunaan metode aktif menjadi salah satu implementasinya, dan terdapat fleksibilitas dalam mengajar dan pendekatan integrasi multidisiplin antar mata pelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai praktik pragmatisme dalam pendidikan. Praktik pragmatisme dalam pendidikan dapat dilihat dalam 4 bidang. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, peran guru dan siswa. Yang ketiga, kurikulum. Dan yang terakhir adalah metodologi. Tujuan pendidikan dalam pragmatisme bukan membuat murid menghafal sekelompok isi, melainkan membuat mereka belajar cara belajar, sehingga mereka dapat beradaptasi kepada dunia masa kini dan juga masa depan yang akan selalu berubah. Selanjutnya, peran guru dan siswa. Dalam pragmatisme memandang bahwa siswa sebagai individu yang mampu menggunakan kecerdasan mereka untuk mengatasi situasi-situasi problematik dalam artian mereka sebagai penjelajah. Sedangkan guru dalam pragmatisme menjadi sesama penjelajah yang lebih berpengalaman, atau dapat dikatakan guru sebagai pemandu atau pemimpin proyek. Selanjutnya, dalam kurikulum dibangun di sekeliling unit-unit alami yang bertumbuh dari pertanyaan-pertanyaan dan juga pengalaman para pelajar dan lebih berkenaan dengan proses, bukan pada isi.
Nah, pragmatisme menempatkan murid dalam kebutuhan mereka di panggung utama, sehingga mata pelajaran harus dipilih dengan memperhatikan kebutuhan murid. Dan yang terakhir adalah metodologi. Metode yang digunakan dalam pendidikan pragmatisme lebih mengutamakan pada metode learning by doing, pemecahan masalah atau problem solve, serta metode penyelidikan dan penemuan atau inquiry. Selanjutnya, kita akan membahas pragmatisme dalam pendidikan di Indonesia. Pragmatisme di Indonesia dapat dilihat dari penyesuaian materi pembelajaran dari sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, atau menengah kejuruan. Namun, pragmatisme dalam pendidikan di Indonesia dapat terlihat jelas pada kurikulum 2013 dan sekolah menengah kejuruan. Dalam kurikulum 2013 menitik beratkan pada pendidikan karakter dan nilai moral yang dibutuhkan oleh segenap pelajar di zaman yang semakin maju ini. Selanjutnya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan atau SMK merupakan sekolah di mana siswa dapat memilih bidang minatnya masing-masing. Pelajaran-pelajarannya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan, terutama tujuan dari sekolah menengah kejuruan ini adalah mencetak tenaga kerja. Lalu, bagaimana pendidikan Kristen menyikapi pragmatisme? Kita tahu bahwa pada pandangan pragmatisme, kebenaran terdapat pada diri siswa. Dan juga kita tahu bahwa kurikulum pragmatisme tunduk pada keinginan siswa. Tindakan yang paling tepat untuk menyikapi pragmatisme adalah dengan tidak menerapkan pragmatisme secara utuh dalam pendidikan. Pendidikan Kristen boleh menggunakan metode pengajaran atau pembelajaran pragmatisme dan inquiry. Namun, kurikulum dan juga dasar dari pendidikan tetap dibangun dengan prinsip pendidikan Kristen aktif. Selanjutnya adalah analisis pemikiran filsafat pendidikan pragmatisme dengan WKA. Yang pertama, menurut pandangan pragmatisme, pengetahuan akan materi lahir dari akal atau rasio. Yang kedua, kebenaran diuji melalui pengalaman. Yang ketiga, teori benar jika berfungsi secara praktis bagi kehidupan manusia. Dan yang keempat, tujuan pendidikan ialah menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab. Serta yang kelima, kurikulum menyesuaikan dengan keinginan siswa. Sedangkan menurut pandangan Kristen adalah yang pertama, sumber pengetahuan ialah takut akan Tuhan yang terdapat pada Amsal 1 ayat 7. Yang kedua, firman Tuhan ialah kebenaran absolut. Yang ketiga, teori benar jika berkoresponden dengan firman Tuhan. Yang keempat, tujuan pendidikan ialah untuk memahami tujuan hidup sebagai penata layanan Allah di bumi. Dan yang kelima ialah kurikulum menitik beratkan pada pemuridan sehingga dibutuhkan ketekunan dan ketaatan yang terdapat pada Roma 5 ayat 4. John Dewey dalam pendidikan modern diusung dengan progresivisme. Teorinya telah meniadakan otoritas seorang guru atau teacher oriented di dalam kelas dan menjadikannya student oriented. Pengaruh progresivisme pada pendidikan dipengaruhi oleh dua doktrin yang besar, yaitu doktrin evolusi dan doktrin materialistik. Beberapa konsep pembelajaran dari John Dewey berpusat pada murid. Pandangan pragmatisme diterima oleh sekolah karena dinilai lebih praktis dan mudah dimengerti karena student center. Knight tidak menyetujui kekristenan dalam dunia pendidikan larut dalam pengaruh filsafat pragmatisme. Sistem pendidikan dunia hanya mengajarkan pengetahuan dan membantu kita untuk menjawab tuntutan kerja. Sementara sistem pendidikan Kristen seharusnya memberikan proses pembelajaran yang utuh dan setia berdasarkan firman Tuhan. Pendidikan Kristen harus didasarkan pada filsafat yang benar dan absolut, tidak hanya pada filsafat yang baik. Pendidikan Kristen adalah pendidikan yang harus berlandaskan pada filsafat pendidikan Kristen yang membawa murid tidak hanya berbuat, tetapi manfaat terang dan percaya kepada karya keselamatan Kristus, bukan pada filsafat yang populer seperti filsafat pragmatisme. Selanjutnya ialah analisis pemikiran filsafat pendidikan pragmatisme menurut CFRC. Yang pertama, creation. Allah memberikan manusia mandat untuk mengolah dan mengusahakan alam semesta. Jadi manusia mempunyai kemampuan untuk mengolah dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di sekitarnya, seperti yang diterapkan pada praktik filsafat pragmatisme. Yang kedua adalah fall. Kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan tercemar oleh dosa. Yang ketiga adalah redemption. Nah, sebagai seorang calon pendidik Kristen yang telah ditebus oleh Allah, kita memiliki peran dan juga tugas untuk dapat mentransmisikan kasih anugerah Allah dan menyediakan pendidikan Kristen yang aktif, namun tetap berpusat pada Kristus. Berdasarkan penjelasan yang sudah kelompok kami sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa pragmatisme telah memberi warna baru dalam dunia pendidikan. Namun tidak semua prinsip dalam pragmatisme dapat kita terapkan dalam pendidikan Kristen. Sebagai calon pendidik Kristen, kami menyadari bahwa kami harus terus terbuka terhadap sejarah maupun perkembangan pendidikan. Namun dasar kami dalam membangun pendidikan harus tetap berada pada kebenaran firman Tuhan. Jadi kami berkomitmen untuk terus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kami membangun pendidikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.